Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu dan bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur atas rahmat, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang memberikan kita kesempatan kembali untuk mensyukuri, menikmati rahmat Tuhan. Hari ini tanggal 5 Februari tahun 2022 ini juga Tuhan berikan kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan saya, ibu dan bapak semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan di dalam keadaan damai sejahtera Tuhan. Dan kita juga berdoa jika ada di antara bapak ibu pagi hari ini dalam keadaan yang sakit, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dan jika ada juga dalam keadaan pergumulan-pergumulan, Tuhan kiranya memberikan pertolongan. Tuhan juga memberikan jalan keluar dan memberikan kita, Bapak Ibu, kemenangan demi kemenangan. Jika ada yang sedang mengalami kegundahan hati, kegelisahan, Tuhan kiranya memberikan kesegaran jiwa, kebugaran roh, kebugaran iman terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan, atau jelasnya membaca firman Tuhan dan mengambil pelajaran dari Mazmur pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ayatnya ada 10 ayat, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu memperhatikan atau mempelajari bagian ayat ini. Tapi secara khusus saya akan bacakan ayat yang ke-4 dan sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian firman Tuhan: "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Ibu bapak saudara-saudaraku dikasih Tuhan, judul pasal yang ke-8 dari Mazmur ini dituliskan manusia hina sebagai makhluk mulia. Waktu saya membaca judul daripada perikop ini, saya tertarik dan saya sangat ingin untuk melihatnya, karena dikatakan manusia hina sebagai makhluk mulia. Hina tapi mulia. Apa maksudnya? Apa yang mau dijelaskan oleh Tuhan melalui ayat ini? Dan itulah yang membawa saya melihat pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayat ke-6 tadi, untuk membacanya dan menyimaknya dan memahaminya, berusaha untuk memahaminya dengan pertolongan Roh Kudus. Dan saya melihat Bapak Ibu guys Tuhan, waktu saya membaca ayat yang ke-4 sampai dengan ayat ke-5, saya temukan tentang kekaguman pemazmur terhadap Allah di sini. Dan bagaimana Allah juga menjelaskan tentang manusia itu begitu berharga baginya. Dan pemazmur mengatakan manusia hina sebagai makhluk mulia. Artinya manusia yang berdosa menjadi manusia yang begitu hina, tetapi di pandangan Tuhan tetap bisa mulia dan bisa mengalami kemuliaan dari Tuhan. Ibu bapak dikasih Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan bahwa pemazmur mengucapkan kekagumannya terhadap Allah setelah melihat tentang ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia berkata melihat langit buatan tangan jarimu, bintang-bintang yang kau tempatkan. Dia kagum melihat semuanya itu. Tetapi pemazmur sampai kepada titik yang lebih tinggi lagi. Dikatakan dia begitu kagum terhadap Tuhan karena dia melihat Tuhan memperhatikan manusia yang sebenarnya hina, sebenarnya berdosa, yang harusnya dimurkai oleh Tuhan, tapi diperhatikan oleh Allah. Maka dia katakan, atau pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Artinya bahwa pemazmur sedang mengatakan bahwa manusia itu memang di dalam keberdosaannya begitu hina, tapi apa yang terjadi dikatakan Tuhan mengingatnya. Artinya Tuhan tidak pernah melupakannya. Tuhan tidak pernah melupakan manusia. Bukan hanya tidak dilupakan, tapi juga Tuhan mengindahkan manusia. Artinya manusia tidak pernah diabaikan oleh Allah. Dan saudaraku dikasih Tuhan, saya mau sampaikan ini, Tuhan tidak pernah melupakan Anda. Tuhan tidak pernah melupakan Anda.
Dan dikatakan juga memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Artinya Tuhan memberikan penghargaan yang begitu luar biasa kepada manusia itu, karena memang manusia itu berharga baginya. Dan pemazmur mengungkapkan kekaguman-kekagumannya itu. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagi Tuhan manusia adalah makhluk yang mulia melebihi seluruh ciptaan yang ada. Saudara mungkin berkata bahwa ada hal yang indah, hal yang mulia, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Misalkan hewan yang sangat berharga, sangat mahal harganya. Iya, tapi semuanya itu tidak lebih berharga dari manusia. Manusia lebih berharga bagi Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudariku, kita perlu menaruhkan ini di hati kita, bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Saya katakan sekali lagi, hidup kita ini bernilai dan mulia di mata Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah melupakan, selalu mengingat. Tuhan tidak pernah mengabaikan, maka selalu Dia mengindahkan manusia. Tuhan tidak pernah meremehkan manusia, tapi justru memahkotainya dengan kemuliaan. Memang Bapak Ibu dikasihi Tuhan, satu fakta kita bisa lihat bahwa di dunia ini ada orang yang memang saling meremehkan atau tidak menghargai lagi. Misalnya contoh, seorang anak yang tidak menghargai orang tuanya karena orang tuanya sudah tua, sudah tidak punya penghasilan, sakit-sakitan, tidak menghargainya lagi. Bahkan bentuk penghargaan yang paling tinggi mungkin kalau seorang anak punya uang, orang tuanya ditaruh di panti asuhan misalnya begitu. Karena apa? Karena di rumah merepotkan, karena kurang berharga. Mungkin ada anak melakukan seperti itu, ya ada. Karena tidak menghargai orang tuanya lagi. Bahkan ada seorang anak membunuh orang tuanya supaya dia mendapatkan warisan harta ayahnya, harta orang tuanya. Itu berarti kan bagi anak tersebut, orang tuanya itu tidak berharga, dan lebih berharga baginya adalah harta itu sendiri. Tapi juga ada orang tua yang menterlantarkan anaknya atau mengabaikan anaknya karena anaknya dianggap kurang berharga. Mengapa kurang berharga? Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya ada orang tua tidak menghargai anaknya, atau anaknya tidak berharga baginya karena, ya kalau seandainya kamu lahir sebagai laki-laki, aku akan mencintai kamu, akan mengasihi kamu. Tapi kamu lahir sebagai perempuan, bagi saya kamu tidak berharga. Atau mungkin sebaliknya, karena lahir sebagai laki-laki, tadinya diharapkan jadi yang lahir perempuan, makanya anaknya tidak dianggap berharga. Ya, manusia di dunia ini mungkin ada terjadi seperti itu, dan berbagai bentuk hal yang lain menjadi sikap-sikap manusia tidak menghargai sesamanya. Sangat prihatinkan memang. Tetapi saya beritahu, Tuhan tetap menghargai kita. Tuhan tak menghargai manusia. Manusia mungkin saling meremehkan satu yang lain, tapi manusia tidak pernah diremehkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya ulang, manusia mungkin saling meremehkan satu yang lain, mungkin itu terjadi, tapi Tuhan tidak pernah meremehkan manusia. Bahkan dikatakan manusia itu mengindahkan, atau manusia itu diindahkan oleh Tuhan, atau Tuhan mengindahkan manusia. Tuhan mengingat manusia dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Sangat luar biasa atas rahmat dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, bagi Tuhan manusia itu berharga. Anda berharga bagi Tuhan. Saya berharga bagi Tuhan. Mungkin ada orang berkata Anda tidak berharga. Saya beritahu, tepis dan abaikan kata-kata itu. Dengarkanlah perkataan Tuhan yang berkata engkau berharga di matanya. Saya mau sampaikan 3 fakta, dan banyak fakta yang bisa sampaikan tentang betapa berharganya manusia bagi Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh pemazmur, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ya, memang kita berkata, ya, apa sih saya ini kok bisa diingat oleh Tuhan? Tapi bagi Tuhan engkau berharga. Bagi Tuhan kita berharga. Maka Dia mengingat kita, Dia mengindahkan kita, Dia mahkotai kita. Itulah sebabnya saya katakan, abaikan semua perkataan orang, abaikan perkataan siapapun yang meremehkan dan merendahkan Anda. Tapi dengarkanlah apa menjadi perkataan Tuhan. Di dalam cinta kasih-Nya, Dia menyatakannya kepada kita. Saya katakan ada 3 fakta yang mau saya sampaikan. Yang pertama, dalam Alkitab saya baca, khususnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya, bahwa Yesus menyembuhkan, membebaskan seorang yang gila dirasuk setan di Gadara. Saudara ingat itu? Kalau saudara ingat, saya beritahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membebaskan orang yang gila dirasuk roh jahat itu. Yesus mengorbankan 2000 ekor babi. 2000 ekor babi demi kebebasan seorang yang gila dan kerasukan setan ini. Artinya, saudara, bahwa orang gila itu pun berharga bagi Tuhan. Orang gila aja berharga di mata Tuhan. Maka Dia mengorbankan 2000 ekor babi demi seorang yang gila. Saudaraku, kalau saudara mau hitung-hitungan, hitung aja 2 ekor babi itu
Anggap aja berapa kilo per ekor dan berapa harganya per kilo sekarang. Atau zaman itu juga hitung nggak apa-apa. Zaman sekarang juga hitung bagaimana. Wah, betapa berharganya. Orang gila aja mau dibayar atau ditukar oleh Yesus dengan 2000 ekor babi. Yang kedua, fakta. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 dikatakan, sebab engkau berharga di mataku dan mulia, aku ingin mengasihi engkau. Tuhan yang berkata kepada manusia bahwa manusia itu berharga dan mulia di matanya. Dan yang lebih penting lagi, kita perlu ingat, Yesus mati di atas kayu salib. Karena siapa? Karena manusia. Untuk siapa? Untuk manusia. Yesus tidak pernah mati untuk dosa, enggak. Tapi dia mati di atas kayu salib menebus Anda dan saya. Karena dosa Anda dan karena dosa saya. Iya benar. Kalau enggak, hukuman dosa yang akan datang. Tapi sekali lagi, bukan dosa yang dibayar, Anda dan saya yang dibayar. Kenapa Yesus melakukan seperti itu? Kalau kita mengingat tentang penangkapan Yesus, penganiayaan Yesus, dia sangat luar biasa, dia menderita. Tapi dilakukan semua itu karena Anda berharga. Dia mau membayar sesuatu dengan harga yang mahal karena Anda berharga bagi dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan lagi kita berkata aku tidak berharga. Ada orang berkata, aku mana ada harganya, aku tidak berharga, aku seorang pensiunan, seorang yang tua, aku tidak punya jabatan lagi, aku tidak punya kekuasaan, aku tidak punya uang banyak, aku tidak muda lagi, aku tidak ganteng, aku tidak cantik seperti cantik mereka, aku tidak berharga, memang aku tidak berharga. Stop, jangan katakan itu. Bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun posisi kita, saya sampaikan, Tuhan yang berkata Anda berharga bagi dia. Itu sebabnya, sekali lagi, hargai hidupmu dan lakukan hal yang berharga melalui kehidupan. Maka pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu mendengarkan renungan ini, hargai dirimu, jangan biarkan dirimu diremehkan oleh siapapun. Apalagi engkau setuju bahwa dirimu tidak berharga. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan, dan Tuhan yang mengatakannya, Tuhan yang berkata. Dan pemazmur mengungkapkan, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengindahkan, Tuhan memahkota manusia. Dibandingkan semua yang ada dalam semesta ini, Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Yang kedua, karena kita berharga di mata Tuhan, pergunakan dan isi hidupmu untuk dan dengan hal-hal yang berharga. Saudara kalau punya sesuatu yang berharga, pasti saudara pergunakan untuk hal yang berharga, kan? Misalnya contoh, saudara punya emas batangan, apakah saudara mau pergunakan itu untuk menjadi ganjal atau menjadi ganjal pintu gitu kira-kira? Ya nggak mungkin. Sesuatu yang berharga pasti berguna untuk yang berharga. Dan saudaraku berharga di mata Tuhan. Maka pergunakan hidupmu untuk hal-hal yang berharga. Isi hidupmu dengan hal-hal yang berharga. Kalau saudara punya bencana yang mahal harganya, apakah saudara pergunakan untuk hal yang tidak berharga? Tidak mungkin. Dan karena saudara dan saya berharga, isi hidup kita dengan hal yang berharga dan pergunakan hidup kita untuk hal yang berharga. Yang ketiga, saya mau sampaikan, karena kita berharga, manusia berharga, sesama kita berharga, mari hargai dan cintai sesama kita seperti Tuhan melakukannya dengan cara yang proporsional. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali orang berkata, dia orang miskin, orang pintar, apa harganya? Saya beritahu, saya mau buat contoh tadi, orang gila aja pun berharga di mata Tuhan, saudara. Itulah sebabnya saya mau memberitahukan kepada kita, mari kita sekarang memiliki sikap menghargai dan mencintai sesama kita. Karena mereka juga manusia yang perlu dihargai, karena Tuhan menghargai mereka. Kalau Tuhan menghargai mereka, kita harus menghargai mereka. Kalau Tuhan mencintai mereka, kita juga harus mencintai mereka. Kenapa? Karena kita hidup sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita, pertama, menghargai hidup kita dan mensyukuri hidup kita yang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, belajar menghargai dan mencintai sesama kita seperti Tuhan mencintai dan mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya hari ini kesegaran jiwa terjadi dalam hidupmu karena engkau menyadari engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, dalam nama Yesus, kepadamu kami menyerahkan hidup kami, karena hidup kami milikmu dan kami berharga di dalam engkau. Sebabnya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, bahwa setiap saudara-saudaraku mengalami keteguhan iman, kesegaran jiwa, dan ucapan syukur yang berlimpah karena menyadari hidupnya berharga di mata Tuhan. Tak satu orang pun yang meremehkan dirinya, tak satu orang pun yang kami biarkan meremehkan diri kami, karena kami tahu Tuhan yang berkata menghargai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan berkati setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, bawa mereka bersuka cita karena Tuhan menghargai mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara Kudus Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita. Jika Bapak Ibu punya pergumulan dan doa, kirimkan melalui nomor WA di podcast ini, dan kami akan mendoakan Bapak Ibu. Dan percayalah, kita berharga di mata Tuhan, dan Dia pasti memberikan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang berharga atas kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.